Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Nur Firmansyah dengan NIM 2020411018 kelas Agroteknologi A akan menjawab soal-soal penilaian ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, pola gabungan terikat yaitu suatu pola yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Contoh, Adi tambah kuasa jadi adik kuasa, dan contoh seterusnya ada di bawah. Nomor 2, perbedaan penalaran deduktif dan induktif, yaitu pertama, penalaran deduktif merupakan proses penalaran yang menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan, dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju pada hal-hal yang konkret. Contoh ada sebagai berikut. Yang kedua adalah penalaran induktif, merupakan cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh sudah tertera di layar ya. 3. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh sebagai berikut. Yang kedua, transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh ada. Nomor 4, penomoran karangan ini menggunakan sistem angka, yaitu sebagai berikut. Dan nomor 5, cara penulisan gelar akademik yang benar menurut EID atau ejaan yang disempurnakan, yaitu pertama, gelar ditulis setelah nama lengkap seseorang. Kedua, diharuskan menggunakan tanda titik untuk menghubungkan huruf satu dengan lainnya. Ketiga, jika gelar ditulis sesudah nama, maka nama harus ada tanda koma untuk memisahkannya. Dan keempat, jika mempunyai gelar lebih dari satu, maka cara penulisannya adalah masing-masing gelar yang ditulis dipisahkan dengan tanda koma. Contoh sebagai berikut sudah tertera. Nomor 6, tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan suatu kalimat atau kutipan yang ada bagian yang dihilangkan, atau bisa digunakan sebagai penanda adanya jeda pada suatu kalimat. Contoh sudah ada di layar. Yang kedua, tanda siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain, sehingga tanda kurung siku itu memberi tanda adanya kesalahan atau kekurangan pada tulisan orang lain tersebut. Contoh mudah tertera. Dan ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, atau juga digunakan mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dan mengapit huruf atau angka yang merinci suatu urutan keterangan. Contoh sudah ada. 7. Generalisasi adalah proses berpikir berdasarkan hasil pengamatan atas sejumlah gejala dan fakta dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa itu. Contoh
sudah ada. Yang kedua, analogi merupakan cara menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejumlah gejala khusus yang bersamaan. Contoh sudah ada. Yang ketiga, hubungan sebab akibat ialah hubungan ketergantungan antara gejala-gejala yang mengikuti pola sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Dan di contoh sudah dituliskan ya. 8. Silogisme, yaitu penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme adalah penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi atau premis-premis disimpulkan menjadi satu proposisi baru atau kesimpulan. Ada dua premis yang digunakan, yakni umum dan khusus. Contoh, premis umum, semua penderita penyakit lambung tidak boleh memakan makanan yang pedas. Premis khusus, Rido mengidap penyakit lambung. Simpulan, Rido tidak boleh memakan makanan yang pedas. 9. Konjungsi adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya, dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Ada beberapa macam konjungsi, antara lain konjungsi korelatif, digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Contoh, bukan hanya di rumah, melainkan di mana. Menebal, bukan dan melainkan. Konjungsi subordinatif, menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Contoh, Mati demam karena dia berenang saat hujan. Itu konjungsinya karena. Ketiga, konjungsi koordinatif, hampir sama dengan konjungsi korelatif. Bedanya, konjungsi korelatif digunakan pada klausa sederhana. Contoh, Ray menawarkan ruangan kepadanya, tetapi dia menolak tawaran tersebut. Konjungsi koordinatifnya tetapi. 10. Wacana narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Unsur terpenting di wacana narasi adalah tindakan atau perbuatan. Untuk menjadi pembeda dengan deskripsi, maka ditambah unsur kronologi atau rangkaian waktu. Cirinya ada kejadian, ada tokoh, ada konflik, ada alur atau plot, ada latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh, Tony terlambat ke sekolah hari ini karena baru kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7:45, sehingga ia ditegur oleh guru piket. 2. Wacana deskripsi adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Cirinya menggambarkan atau melukiskan sesuatu, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri, dan penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Contoh, kota Malang yang dingin, sejuk, dan segar. Banyak objek wisata yang menyenangkan di sana. Wahananya pun seru-seru dan asik-asik. Yang ketiga, wacana eksposisi adalah suatu jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Wacana eksposisi biasanya digunakan pada karya ilmiah seperti artikel ilmiah, makalah-makalah, seminar, simposium, atau penataran. Cirinya
menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau data aktual, dan menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi. Contoh, sampai hari ke-8, bantuan untuk para korban gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah. Keempat, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Cirinya ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulis. Contoh sudah ada di layar. Lanjut ke 5 atau terakhir dari nomor 10, yaitu suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu ini atau pada waktu yang akan datang, karena tujuan terakhir adalah agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu. Maka persuasi dapat dimasukkan dalam cara mengambil keputusan, dan itu adalah penjelasan dari wacana persuasi. Cirinya mempromosikan atau mengajak sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Contoh, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Sekian penjelasan jawaban dari saya, dan terima kasih.